Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, yakni Roy Suryo, lagi-lagi membuat sebuah video propaganda di kanal YouTube-nya. Yang isinya sudah bisa kita tebak, yakni serangan terhadap Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Tapi yang sangat menarik di video itu adalah Roy Suryo sudah membuktikan dan memperlihatkan seperti apa kondisi kejiwaan dan juga isi kepalanya, teman-teman. Dan ini sepertinya bersesuaian dengan analisis dari Ibu Eli Danetti, yang dimana beliau mengatakan ya sudah konslet, sudah rusak. Waduh. Dan lagi, Roy Suryo masih saja membahas persoalan mistis, tahayul, dan lain sebagainya. Dan Roy Suryo kan selalu menuduh Pak Jokowi pesugihan lah, Pak Jokowi menganut inilah itulah. Saya curiga sebenarnya bukan Pak Jokowi yang menganut paham-paham seperti itu, tapi Roy Suryo, karena dia paham banget gitu. Dia bisa menjelaskan semuanya dengan sangat detail dan rinci. Apakah dia yang melakukan itu, teman-teman? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana ini mengenai Andi Aswan dan juga P21 dan Ibu Irma mengenai Tifa dan juga Roy Suryo. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kenapa kita mulai dengan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini kenapa loh? Waduh. Sepertinya emang mulai ada gangguan nih sama orang ini nih. Waduh. Saya sengaja mulai begitu karena kita akan bicarakan sesuatu yang mistis ya. Mistis tapi teknis. Kenapa? Tapi teknis. Berbekal berita ini, Jokowi sebut pejabat di Indonesia banyak yang percaya tahayul. Memang benar. Nah, ini bagian kedua dari pembicaraan kita soal IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita bahas soal teknis IKN. Bagaimana IKN itu melanggar yang namanya aturan ketika rapat paripurna harusnya diisi oleh 575 anggota, hanya diisi oleh 77 anggota. Hah? 77? Serius kau, Roy? Hah? Coba kau baca nih. Persetujuan fraksi didukung oleh 93% fraksi di DPR, mencakup PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan Demokrat. Tingkat kehadiran saat pengesahan Undang-Undang IKN, rapat paripurna tercapai quorum dengan kehadiran 305 dari total 575 anggota. Lah, dia bilang nggak cukup, nggak quorum dari mana? Katanya 75 yang hadir, itu 300 tuh yang hadir. Secara fisik itu kan hanya 13% yang datang, tapi diakal-akali dengan 190 orang hadir secara online kok. Online gimana? Online itu kan bisa diakal-akali. Nah, tapi itu akal-akalan secara IT, secara teknologi. Sekarang ada akal-akalan secara mistis ya. Nah, kita ingat bagaimana IKN itu dulu dirancang dan kemudian dibuat. Kita nggak akan pernah lupa bagaimana ada kelakuan ya bekas presiden yang waktu itu, nah kayak gini nih, sok-sokan mau sendirian di IKN, jalan-jalan sendiri di foto. Ini sih kurang lucu, ini lebih lucu. Nah, ngapain juga dia sendirian di tenda kayak ini, ngerepotin aparat saja. Ya, memang betul ini tendanya katanya tenda bekas bencana, tapi juga kan bisa digunakan untuk bencana yang lain. Apa IKN itu bencana? Ya kan IKN bukan daerah bencana. Ya, ini kan merepotkan semuanya. Dia sok berlagak sendiri, kemudian ketika malam, nah nih, ketika malam dia merepotkan. Dia kelihatannya nyaman. Iya, dianya nyaman. Pas Pampres dan seluruh orang yang mengikutinya kan nggak nyaman. Kok nggak nyaman sih? Sepertinya apa yang dilakukan Pak Jokowi salah semua di mata dia. Orang foto aja salah, orang duduk depan tenda aja salah, dibilang menyusahkan. Terus apa yang harus dilakukan Pak Jokowi ya?
Aduh, udahlah, jangan ngajak-ngajak jadi inilah. Jadi apa? Gangguan lah, aduh. Gawat orang ini loh. Udah gawat loh. Udah kena ini teman-teman, udah kena. Ya, saya udah yakin ya. Saya udah yakin. 99,9% orang ini udah kena loh, asli loh. Aduh. Udah, sekarang kita dengerin aja lah Bung Andi Aswan mengenai P21 ya. Teman-teman, ya kalau kita melihat ya catatan Andi Aswan yang kemarin, saya juga menjelaskan bahwa dikatakan bahwa saya mendapat A1 informasi itu benar adanya, ya, dan itu kita lihat sebetulnya P21 itu seharusnya akan diumumkan, akan diumumkan dalam minggu ini, ya. Tapi kita lihat banyak sekali hari libur yang berdekatan, ya. Kemungkinan saja itu akan diumumkan minggu depan untuk itu. Nah, itu semua kan terkait dari Polda Metro Jaya, ya, yang berkoordinasi juga dengan kejaksaan untuk itu. Ya, kita tunggu saja teman-teman semua. Tapi keyakinan saya dan juga Ibu Eli dan Neti juga menginfokan juga begitu. Dan saya rasa kita akan menunggu sampai ini keluar. Karena biar bagaimanapun setiap sesuatu yang dimulai pasti akan diakhiri. Betul. Cuman teman-teman ya, bukannya saya mau ngomong-ngomong apa. Lamanya kasus ini, saya tuh menduga kalau memang ada orang besar di balik Rolls-Royce CS yang membuat kasus ini lama, yang membuat kasus ini berlarut-larut, yang membuat kasus ini akhirnya tidak lekas selesai, tidak cepat masuk pengadilan. Ya saya jadi curiga loh. Karena kalau tidak ada tekanan politik, kalau tidak ada orang besar, ya kasus-kasus itu cepat aja selesai teman-teman. Cepat aja, apalagi dengan 700 bukti, puluhan saksi, puluhan ahli, pasti cepat. Tapi kok ini lama gitu. Ini menambah ataupun memperbesar kecurigaan saya bahwa memang ada orang besar yang ngatur ini semua teman-teman. Kalau seorang ahli atau orang melakukan penelitian, kalau objek yang diteliti palsu, objek yang diteliti tidak otentik, berarti kan hasilnya palsu dan tidak otentik. Iya. Nah, ini pendapat saya loh. Ya, objeknya palsu, objeknya tidak otentik, maka hasil penelitiannya pun palsu dan tidak otentik. Walaupun dia sudah mengumpulkan teori canggih-canggih segala macam, clear itu yang objeknya palsu pasti hasilnya palsu juga. Okay. Yang tidak otentik hasilnya juga pasti tidak otentik. Itu argumen yang argumen sederhana ya, sederhana. Nah, yang kedua, kalau penelitian yang disampaikan berdasarkan studi supranatural. Nah, mohon maaf loh ya. Kan yang namanya supranatural itu hal-hal yang berbau gaib. Ada bisikan alam gaib. Nah, bisikan alam gaib. Ya, unpredictable. Jokowi mau keliling Indonesia, pesan dan ancaman buat Presiden Prabowo. Ketika ada informasi Jokowi akan keliling ke Indonesia, wartawan tanya ke saya, apa maksud pernyataan itu? Karena pernyataan itu tidak disampaikan langsung olehnya, tapi oleh relawannya, maka ini taktik khusus Jokowi untuk menyampaikan pesan kepada. Pertama, ini pesan halus sekaligus ancaman halus bagi Presiden Prabowo. Jokowi ingin menyatakan, saya masih diperhitungkan. Dukungan massa bisa jadi tameng jika pemerintahan Prabowo terganggu, maka Gibran sebagai wakil presiden paling siap naik dengan dukungan Jokowi. Atau ini persiapan jangka panjang menyaingi di 2029. Menjaga pengaruh dinasti Jokowi di tengah Presiden Prabowo yang punya basis sendiri. Kalau pasangan Prabowo Gibran cerai di tengah jalan. Kedua, untuk memperkuat dinasti Jokowi dengan adanya Gibran sebagai wapres, Kaisang sebagai ketua umum partai, dan Bobi sebagai gubernur, Jokowi harus kerja keras untuk terus menghimpun kekuatan sosial dan politik untuk memberikan dukungan bagi putra dan menantunya. Ini murni menghimpun kekuatan buat dinasti Jokowi. Ketiga, bukti bahwa Jokowi omongannya tidak bisa dipegang. Katanya setelah tidak jadi presiden mau pulang ke Solo menjadi warga biasa. Ini malah akan keliling Indonesia untuk terus menghimpun kekuatan politik. Itu tentu saja pilihan pribadi Jokowi.
Tapi publik makin yakin Ngapain kau omongan sewot? Jokowi tidak bisa dipegang alias tukang bohong. Lah, kok tukang bohong? Emang sekarang Pak Jokowi jabatannya apa? Kan nggak ada. Pak Jokowi kan sekarang emang rakyat biasa. Hah? Emang apa yang dilanggar oleh ucapannya Pak Jokowi? Apa? Sekarang beliau benar-benar pulang ke Solo. Sekarang beliau di Solo. Ketemu dengan masyarakat, kalian protes. Sekarang Pak Jokowi mau keliling Indonesia. Kalian juga protes. Kan itu hak beliau. Kan dia sudah pulang ke Solo. Sudah berapa tahun beliau pulang ke Solo? Kok kalian sewot mulu ya? Apakah kalian sudah takut dengan pergerakan Pak Jokowi ya? Apakah kalian takut nanti partai kalian ini tenggelam di 2009? Nah, waduh. Syahwat politik Jokowi masih begitu tinggi dan semuanya buat keluarga inti dia untuk putranya dan menantunya. Orang-orang ini sama, gengsi, tapi membangun framing seolah-olah Jokowi yang takut. Padahal mereka yang penuh dengan ketakutan. Dan mereka kita pastikan kalah kalau maju di persidangan. Sebab semua dokumen dan para ahli yang sah akan muncul di persidangan bicara tentang ijazah Jokowi. Dengan legal standing yang mereka miliki, dengan lisensi yang mereka miliki. Sementara Roy Suryo, Dr. Tifa tidak memiliki legal standing apa-apa. Setidak-tidaknya mereka tidak punya legal standing dalam mencermati sekaligus menganalisis dan meneliti ijazah Jokowi. Itu loh. Saya kira sebagai orang sebodoh apapun ya, kita harus sepakat bahwa ketika Anda ingin menganalisis sebuah dokumen milik seseorang, maka Anda harus mendapatkan persetujuan dari si pemilik dokumen tersebut. Apatah lagi dokumen itu bersifat dokumen pribadi, walaupun ranahnya publik. Gitu loh. Tetap kan Anda harus minta izin setidak-tidaknya, Pak, saya izin mau meneliti jasa Bapak ya. Nah pertanyaan saya, tanggal berapa mereka pernah pergi ke Solo untuk minta izin meneliti jasa tersebut? Dan pada hari apa Jokowi bilang, oh silahkan. Itu kan tidak ada, karena tidak ada kewajiban juga bagi Pak Jokowi untuk mengizinkan. Dan ketika dituntut untuk memperlihatkan, Pak Jokowi juga tidak punya kewajiban untuk memperlihatkannya. Nah, Pak Mahfud MD malah lebih keras bicaranya. Sebagai Ketua Dewan Pembina Keagama, Pak Mahfud MD sudah menegaskan, ini sudah jelas kok, kita semua sudah tahu dan tidak bisa lagi barang ini untuk dinegosiasi, biar pengadilan yang tentukan. Pak Mahfud MD sudah mengatakan hal tersebut, ya. Jadi ruang yang paling tepat untuk menentukan kebenaran ijazah Pak Jokowi adalah pengadilan, bukan framing di media sosial. Pak Mahfud MD justru agak ketawa, kok ada penelitian yang teriak-teriak, kata Pak Mahfud MD. Saya baru tahu kalau ada penelitian kok harus teriak-teriak, manggil wartawan, jumpa pers sana sini. Nah, Pak Mahfud MD sekarang justru lagi objektif nih. Dia lagi mendorong ke arah cara berpikir yang objektif agar masyarakat menyadari bahwa ini sebuah operasi politik belaka. Kenapa teriak sana sini? Ternyata saya lihat Polri ini berprestasi. Wih, ngeri. Kapolri belum pernah menerima bintang Mahaputra, belum ya? Presiden Prabowo yang ngasih bintang. Mau dikasih bintang loh. Panglima TNI juga belum terima juga kau. Presiden Prabowo memberikan surat. Jadi ini takdir yang belum aku yang berikan. Iya kan? Pak Listio ini berhasil ya, gimana? Aku mau ngomong apa, iya kan? MBG aku lihat hebat, paling bersih, tertib. Ini bukan saya sok muji-muji loh. Aku pelit juga tuh kalau kasih penghargaan. Saya melihat peran Polri luar biasa, dan di sini saya kira adalah karena leadership, kepemimpinan. Kalau bagus, ya kita harus akui bagus. Kalau baik, kita akui baik. Dan dalam organisasi, kalau organisasinya baik, berarti pemimpinnya baik. Iya kan? Kalau tim kesebelasan sepak bola, kalau menang, ya manajernya baik, ya kan? Pelatihnya baik, kapten kesebelasannya baik, benar nggak? Kontrak diperpanjang, benar kan? Diperpanjang. Kalau nggak beres, copot. Wow. Sederhana, benar nggak? Ini namanya hidup, saudara-saudara. Jadi jangan kau pingin jadi kapten kesebelasan sepak bola, kalah, pingin diperpanjang terus. Ya enggak. Pak Jokowi belusukan, kemudian misalnya melakukan aktivasi jaringan-jaringan politiknya, yang dinilai punya irisan kuat dengan Pak Jokowi, pemilihnya itu adalah pemilih PDIP.
Kan itu tidak bisa dibantah loh. Karena apapun judulnya, wajah Pak Jokowi itu sejak lama cukup identik dengan PDIP. PDIP Itu sampai sekarang Mas Adi. Nah, kalau per hari ini sudah terpelakan, yang per hari ini sudah terpisah, mana minyak dan mana air. Itu terbukti 2024 yang lalu, Reno, di mana pemilih Pak Jokowi dalam banyak hal itu hijrah ya, dulunya bersama dengan PDIP, tapi kemudian menyebar ke partai-partai yang lain. Tapi ingat loh, pemilih yang dulunya bersama PDIP ketika Jokowi dan PDIP pisah itu tidak semuanya ke PSI, hanya sedikit saja yang ke PSI, tapi menyebar ke partai-partai yang lain. Itu artinya apa? Pengaruh Pak Jokowi ini kalau tidak dikanalisasi untuk kepentingan partai politik tertentu seperti PSI, maka itu agak sedikit berbahaya dan bisa... Waduh, kalau kita dengarkan nih teman-teman ya, kalau kita dengarkan potongan pidato dari Presiden Prabowo, sepertinya Pak Kapolri ini tidak akan diganti, akan diperpanjang terus jabatannya. Waduh, padahal gerombolan pembenci Pak Jokowi ataupun orang-orang yang selama ini mungkin beroposisi dengan pemerintah juga selalu mendengungkan, menyuarakan agar Listio Sigit dicopot, agar Kapolri dicopot. Waduh, ternyata. Dan mereka kan selalu mengatakan reformasi Polri harus ditegakkan, harus diteruskan. Copot Kapolri. Kapolri masih jadi kaki tangan Jokowi. Waduh, rupanya sekarang Kapolri jadi kaki tangan presiden. Presiden Prabowo. Aduh, dengan karir yang sangat-sangat cemerlang, dengan prestasi yang sangat luar biasa. Jadi ya bagi kalian yang selama ini teriak-teriak copot Kapolri, ganti Kapolri, gigit jari aja. Ya, gigit jari. Jangan nuduh aneh-aneh lagi, jangan nuduh sembarangan lagi, jangan nuduh Kapolri dibawa ke tiak Jokowi lagi, jangan, karena itu salah. Kapolri itu berada di bawah komando dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi aduh, framing-framing kalian itu nggak laku lagi. Dan tadi mengenai Roy Suryo, aduh ini Roy Suryo saya tuh heran ya lihat manusia ini ya. Kok dia aktif banget gitu nyerang Pak Jokowi. Apapun video yang dia buat, pasti ujung-ujungnya Jokowi. Ujung-ujungnya Jokowi, keluarga Jokowi, itu aja yang dibahas. Kayak nggak ada pembahasan lain gitu di hidup dia. Apakah memang dia sudah mengikrarkan dirinya untuk Jokowi dan keluarganya? Ataukah bayaran dia selama ini, kalaupun ada ya, kalaupun ada. Karena ya lagi-lagi teman-teman, kalau kita lihat kegigihan Roy Suryo, saya menduga selama ini kan saya sudah mengatakan cuma dua yang akan mendorong orang melakukan hal seperti itu. Yang pertama itu adalah uang, ya ada bayaran dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah kebencian, balas dendam dan lain-lain. Karena ya kalau ini uang, sepertinya tidak bisa senatural itu juga. Tidak bisa senatural itu. Apakah keduanya uang dan dendam? Jadi dia sudah dendam, kemudian dibakar lagi pakai uang. Makanya makin membara gitu ya kan, makin bersemangat gitu. Saya curiganya begitu teman-teman. Karena kalau kita perhatikan, semua lini dari kehidupan Pak Jokowi sudah disikat, sudah diserang sama dia. Sudah di framing sama dia. Mulai dari jabatan, mulai dari cara berfoto, mulai dari cara bergaya, mulai dari posisi beliau berdiri. Itu semua dikomentari loh. Nanti apalagi, mungkin posisi beliau ketika makan, nanti posisi beliau ketika salaman sama orang. Mungkin semuanya nanti bakal dikomentarin gitu. Aneh-aneh juga orang ini. Saya tuh heran ya, emang ada yang manusia kayak begitu. Aduh, udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.